Ya, ini tadi materi tentang histogram. Selanjutnya, sebelum ke materi berikutnya ya. Ini untuk parameter kehadiran hari ini, kalian diminta untuk chat pribadi ke WhatsApp saya dengan mengetik NIM, spasi nama lengkap, spasi kelas, spasi berat badan saat ini, berat badan kalian ya. Contohnya ini. Nah, chatnya harus saya terima sebelum H+1. Dimana H-nya di sini adalah hari kuliah ini berlangsung. Jadi untuk yang hari Selasa berarti ditunggu chatnya sampai hari Rabu jam 23.59 sebelum ganti tanggal ya. Kemudian yang hari Rabu berarti ditunggu di hari Kamis di pukul ini juga. Kemudian untuk yang hari Kamis ditunggu sampai Jumat jam segini. Kalau untuk yang Jumat ditunggu sampai hari Sabtu jam segini. Untuk yang terlambat chat langsung dianggap tidak hadir ya. Jadi saya tunggu chat pribadinya. Sekalian saya mau mengumpulkan data berat badan kalian untuk masing-masing kelas. Oke, terima kasih. Ditunggu ya untuk parameter kehadirannya ya. Kita lanjut materi poligon frekuensi. Poligon frekuensi ini fungsinya kurang lebih sama lah ya dengan histogram. Jadi untuk menggambarkan data yang terdistribusi frekuensi. Nah, di sini poligon frekuensi adalah suatu grafik garis frekuensi kelas terhadap titik-titik tengah kelas. Nah, di sini contohnya untuk poligon frekuensi itu adalah garis merahnya ya. Sedangkan yang batang-batang biru ini adalah histogramnya. Ini saya masih menggunakan data yang sama dengan contoh soal yang kita bahas di sebelumnya. Kemudian titik-titik tengahnya tadi sudah dijelaskan ya di video sebelumnya. Untuk cara menghitungnya adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 ya. Kemudian apabila titik tengah dari puncak masing-masing batang histogram itu dihubungkan dengan ruas-ruas garis, akan diperoleh poligon frekuensi. Jadi cara menggambar garisnya itu titik puncak tengah-tengah dari tiap batang itu kita buat titik. Ini titik tengahnya di sini untuk batang yang ini juga sama tengahnya di sini untuk batang yang kelas kedua, kelas ketiga dan seterusnya. Kemudian titik-titik itu kita hubungkan dengan garis, jadilah poligon frekuensi. Ini adalah gambar histogram dan poligon frekuensi untuk biaya iklan. Nah, kalau tanpa batang bagaimana? Boleh, tidak masalah ya, karena memang kalau yang tadi emang histogram dan poligon frekuensi. Nah, yang ini adalah poligon frekuensi saja. Jadi bisa 245,5 ini adalah titik tengah dari data kelas 1, kelas pertama. Itu frekuensinya adalah 5. Jadi ini ketemu dengan 5 di sini bikin titik. Yang 255,5 kelas kedua ini juga sebanyak 8, tarik ke sini ya, 8 bikin titik di sini. Kemudian kelas ketiga juga sama titiknya di sini ya dengan frekuensi 10. Yang selanjutnya yang ini frekuensinya 6, ini 4, ini 4, ini 3. Nah, setelah itu baru dihubungkan titik-titiknya menggunakan garis, jadilah poligon frekuensi. Nah, penyajian poligon frekuensi boleh saja terpisah dari histogram, seperti gambar ini ya. Nah, pembuatan histogram itu bukan merupakan hal yang harus dilakukan sebelum membuat poligon frekuensi. Jadi, bisa dibuat tanpa harus menggambarkan histogram terlebih dahulu ya. Jadi bisa langsung gambarkan poligon frekuensi saja. Materi terakhir ya, materi yang selanjutnya adalah skewness dan kurtosis. Nah, skewness dan kurtosis ini adalah dua hal ya, dua istilah. Skewness dan kurtosis ini adalah istilah yang digunakan untuk menganalisis rangkaian histogram dan poligon frekuensi. Jadi setelah kita membuat tabel distribusi frekuensi, kita membuat histogram, kita membuat poligon frekuensi, setelah itu kita analisis skewness dan kurtosisnya. Untuk skewness itu maksudnya adalah kemiringan atau kecondongan suatu distribusi. Nanti bisa dilihat dari gambar histogram atau poligon frekuensi. Ya, jadi
jadi kita menganalisis bentuk rangkaian histogram dan poligon frekuensi. Yang menjadi acuan untuk menentukan skewness atau kemiringan itu adalah posisi ekor itu lebih menjulur ke arah mana? Apakah ke arah kiri, apakah ke arah kanan? Nah, nanti ada istilahnya lagi ya. Kemudian untuk kurtosis adalah derajat kelancipan, seberapa lancip, seberapa runcing dari suatu distribusi. Ini juga sama dianalisisnya dengan melihat bentuk rangkaian histogram atau poligon frekuensi. Yang diperhatikan adalah puncak kurvanya itu yang terbentuk apakah runcing ataukah tumpul. Untuk yang kurtosis, kita pelajari dulu yang skewness. Skewness tadi kemiringan, ya, miringnya ke arah mana? Nah, ini maksudnya ekor itu adalah yang ini ya. Jadi menjulurnya kemana? Yang lebih landai, lebih panjang melandai, itu yang disebut dengan ekor. Jadi ini adalah ekor. Kalau untuk yang ini berarti ekornya sebelah sini, karena dia lebih menjulur ke sini ya. Nah, kalau ekornya ada di sebelah kiri, jika ekor lebih menjulur ke arah kiri, maka data itu disebut kemiringan negatif. Ya, kemiringan negatif, bahwa distribusi memiliki kemiringan negatif. Distribusi itu maksudnya ininya ya, distribusi datanya, oh ternyata seperti ini bentuknya ya. Distribusi itu kan sebaran ya, jadi menyebarnya seperti ini. Kalau ekornya di kiri maka dia negatif. Kalau ekornya di kanan, menjulur ke arah kanan, itu berarti dia kemiringannya positif. Jadi dilihat posisi ekornya, kalau di kiri dia negatif, kalau di kanan seperti ini, maka dia masuk ke kemiringan positif atau positif skewness. Selanjutnya, kalau ternyata tidak ada ekor yang lebih menjulur, alias sama, ke kiri tidak terlalu menjulur, ke kanan juga sama. Jadi tidak ada yang lebih menjulur ekornya, maka ini disebut kemiringannya 0 atau disebut juga simetris. Ya, seperti itu. Jadi nanti kita kalau punya poligon frekuensi atau histogram, itu bisa kita analisis bentuk ininya ya, skewness-nya lebih miring kemana. Kemudian yang terakhir adalah kurtosis. Kurtosis tadi ya disampaikan bahwa dia merupakan derajat kelancipan suatu distribusi, seberapa runcing gitu ya, seberapa lancip. Kalau distribusi normal, nah distribusi normal itu yang standarnya gitu ya, yang standarnya nanti akan dipelajari di materi setelah peluang. Distribusi normal itu disebutnya nama kurtosisnya adalah mesokurtik. Ya, contoh di sini yang mesokurtik adalah yang warna merah. Mesokurtik. Nah, ini yang normalnya. Tidak lancip, juga tidak begitu tumpul. Ini adalah normalnya. Acuannya adalah ini. Karena untuk yang kurva distribusi yang lebih tumpul itu disebut platykurtik. Nah, platykurtik ini acuannya adalah lebih tumpul dari distribusi normal, lebih tumpul dari yang merah, maka dia disebut platykurtik, lebih tumpul. Ya. Kemudian kalau lebih lancip dari distribusi normal, dari yang merah ini disebutnya adalah leptokurtik. Yang hijau ini adalah leptokurtik. Jadi patokannya adalah yang merah, distribusi normal, ini disebutnya mesokurtik. Kalau lebih tajam, lebih runcing, maka disebutnya adalah leptokurtik yang hijau. Kalau lebih tumpul dari ini disebutnya adalah platykurtik. Ini untuk istilah kurtosis. Ya, karena ini menunjukkan seberapa luas distribusi data. Kalau misalnya yang hijau ini kan berarti distribusinya, datanya ada di bawah kurva yang hijau ini aja ya. Berarti dia ada di kisaran sini-sini saja. Tidak terlalu heterogen. Ya, tidak terlalu meluas. Seperti itu nanti analisisnya ya. Oke, materi hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.